Brimo. Didukung oleh Selamat siang pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Di libur Natal dan Tahun Baru ini kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Medan dan di Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada jurnalis Metro TV Devi Syafira di Pelabuhan Merak, Banten dan juga Ahmad Afriansyah di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Banten terlebih dahulu, Devi. Apakah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di Pelabuhan Merak? Ya Valeri, kalau untuk pantauan kami terkini di Pelabuhan Merak Banten terpantau mulai ramai oleh kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun bus ini menuju ke wilayah Sumatera. Kalau kami lihat dari datanya memang belum ada peningkatan ataupun kepadatan yang signifikan. Menurut data yang kami dapatkan, ini untuk ke wilayah Sumatera ada 32.000 penumpang ataupun turun 5,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Begitupun dengan kendaraan ini ada sekitar 7.100. Dan sebaliknya kalau dari Sumatera ke Jawa ini ada peningkatan 8% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kami pantau sejak pagi hari tadi memang situasinya normal, cenderung lengang, namun mulai siang ini nampak semakin ramai oleh kendaraan yang menuju ke wilayah Sumatera. Selain itu yang dapat kami sampaikan untuk kendaraan ataupun kepadatan yang kemarin terjadi ini sudah tidak ada, artinya sudah normal dan juga terkendali. Kemarin sempat terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan truk ini menuju ke dermaga reguler di Pelabuhan Merak, Banten. Hal ini disebabkan karena supir truk bersikeras untuk masuk ke dermaga reguler karena dinilai dermaga reguler Pelabuhan Merak ini lengang dibandingkan dengan BBJ maupun Pelabuhan Ciwandan. Namun untuk saat ini situasinya sudah kembali normal. Selain itu untuk antisipasi jika terjadinya cuaca ekstrim, maka dari pihak ASDP ini sudah menyediakan kapal ataupun tugboat, kapal penarik, kemudian juga teknisi selama 24 jam, lalu juga disediakan pelabuhan alternatif seperti di Ciwandan dan juga BBJ. Selain itu juga antisipasi lainnya ini memberikan kapal dengan kapasitas yang besar dan juga handal, kemudian juga menyiapkan travelator ataupun akses pejalan kaki di Pelabuhan Merak, kemudian juga untuk listrik ataupun penerangan ini sudah dilakukan secara optimal. Selain itu untuk kuota penyeberangan di masa arus balik libur Natal dan Tahun Baru ini masih cenderung lengang ataupun longgar, sehingga dari pihak ASDP ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini pulang ataupun melakukan perjalanan lebih awal agar perjalanannya lebih lancar dan juga nyaman. Untuk puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 3 sampai dengan 4 Januari 2026. Dan untuk saat ini memang kalau kami pantau masih normal, keadaan juga masih terkendali dan antisipasi-antisipasi yang ini wajib diingatkan begitu ya kepada penumpang, terutama antisipasi jika terjadinya keterlambatan. Hal ini untuk itu penumpang untuk memastikan keberangkatan lebih awal dan juga sesuai dengan tiket keberangkatan, kemudian juga membeli tiket secara online. Valeri. Ya Devi, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Apakah ada himbauan bagi warga terkait dengan cuaca? Sedang melakukan pelayanan kendaraan dan penumpang jalan kaki ke dermaga 6. Sekali lagi, ya, kalau untuk cuaca saat ini terpantau cerah berawan dan tetap dihimbau, tetapi ada prediksi cuaca ekstrim dari BMKG sehingga para penumpang maupun masyarakat ini dihimbau untuk melihat ataupun memantau secara langsung di kanal-kanal resmi seperti BMKG untuk mengecek bagaimana pantauan cuaca terkini. Selain itu penumpang juga dihimbau untuk mengikuti arahan dari para petugas yang ada di sini untuk tentunya memastikan perjalanan aman, nyaman dan juga lancar, dan juga memastikan kondisi badan dan juga keadaan baik diri sendiri maupun keluarga dalam kondisi fit.
Nah, selain itu dari pihak ASDP, jika terjadinya cuaca ekstrim memang sejumlah antisipasi telah dilakukan dan juga mengingat jika adanya lonjakan penumpang dari pihak ASDP ini juga melakukan skema lalu lintas ataupun yang disebut delaying system, artinya nanti disiapkan buffer zone. Kalau untuk di Pelabuhan Merak ini buffer zone-nya berada di rest area KM 48 dan juga KM 43 dan juga 68. Sehingga ini dilakukan jika terjadi lonjakan penumpang. Namun sampai dengan saat ini situasinya masih normal dan juga terkendali. Sementara demikian Valeri, kembali ke Anda di studio. Pelabuhan Merak, kita beralih ke Ahmad di Sumatera Utara. Ahmad, seperti apa aktivitas masyarakat di musim libur kali ini? Iya, selamat siang Valerie dan pemirsa. Masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, setiap harinya sudah ramai akan pengunjung. Selama masa liburan sendiri ada 2.000 hingga 2.500 pengunjung yang datang ke Miki Holiday ini dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Di wahana Miki Holiday ini pengunjung dapat menikmati 37 wahana permainan, baik itu terdiri dari wahana yang ekstrim dan wahana permainan family. Untuk tiket masuk sendiri bagi Anda yang akan mengunjungi Miki Holiday ini cukup hanya membayar Rp125.000. Anda sudah bisa menikmati seluruh wahana permainan yang ada di Miki Holiday ini. Untuk liburan tahun ini, pengelola juga mengungkapkan adanya penurunan pengunjung sebesar 30%. Kekurangan pengunjung ini disebabkan karena terjadinya bencana alam di berbagai daerah seperti di Aceh dan Sumatera Utara. Berikut petikan wawancara kami bersama pengelola Miki Holiday dan pengunjung yang ada di Miki Holiday. Saat ini pasca bencana, jadi ada penurunan sekitar 30% dari target yang kita anggarkan dan kita proyeksikan dalam budgeting kita, itu anggaran untuk liburan Nataru sekitar 20.000. Nah, jadi 20.000, hanya saat ini pencapaian masih kita di level 12.000, jadi ada penurunan hampir 30-40%. Kita lagi liburan akhir tahun nih, mumpung libur. Terus tadi setelah menaiki wahana-wahana gimana perasaannya? Wah, kita udah keliling ya kebetulan. Semua wahananya seru-seru habis. Jadi semua stres yang selama ini dipendam itu keluar karena teriak-teriak gitu. Kalau untuk harga tiket masuknya seperti apa? Cukup ini ya, worth it buat semuanya karena semuanya kan gratis ya dipakai. Jadi worth it sih. Iya. Iya, Valerie, nanti pada tanggal 31 Desember seluruh penjualan tiket di Miki Holiday juga akan didonasikan kepada korban bencana alam yang ada di Sumatera dan Aceh. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ahmad Afriansyah dari Sumatera Utara. Sebelumnya ada rekan Devi Syafira dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.